Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitur Rahim Villa Taman Kartini yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma barik lana fi sya'bana wa ballighna ramadhana. Amin. Allahumma amin insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita Sababun Nuzul Surah Al-Munafiqun ayat 5. Lompat ayat 5 langsung. Allah berfirman, A'udzubillahi sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum Rasulullahi tawallaw. Yastaghfir lakum Rasulullahi lawaw ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Dan apabila dikatakan kepada mereka, marilah beriman, agar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam memintakan ampunan bagi kalian, mereka membuang muka mereka dan kamu lihat mereka berpaling sedang mereka menyombongkan diri. Dalam satu riwayat dikemukakan bahwa ada orang yang mengusulkan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik, supaya datang menghadap kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar beliau memintakan ampunan Allah Subhanahu wa taala untuknya. Akan tetapi ia menolaknya, bahkan berpaling. Maka turunlah ayat ini berkenaan dengan peristiwa tersebut yang melukiskan sifat-sifat munafikin, yaitu keras kepala. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Qatadah, diriwayatkan pula oleh Ibnul Munzir yang bersumber dari Ikrimah. Jadi tokoh munafik namanya Abdullah bin Ubay bin Salul dianjurkan agar sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
disuruh beriman dengan sungguh-sungguh, tapi dia menolak, dia tidak mau. Karena dia keras kepala itu. Ini mencirikan tentang diantara ciri orang munafik itu keras kepala itu. Jadi diantara ciri orang munafik itu keras kepala. Dalam Islam itu ada sifat terpuji namanya tamakun. Tamakun itu teguh pendirian. Tapi ada juga sifat tercela namanya keras kepala itu. Jadi keras kepala itu mirip-mirip. Orang keras kepala dengan orang teguh pendirian itu mirip-mirip. Tapi tetap ada bedanya. Kata para ulama, kalau tamakun teguh pendirian itu dasarnya yakin dan sabar. Jadi kalau teguh pendirian itu dasarnya yakin dan sabar. Yakin itu kalau kata Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, al-imanu kullu, percaya 100%. Jadi dia yakin dengan apa yang dia lakukan karena jelas gitu. Sesuatu hal yang meyakinkan, sesuatu yang jelas. Dan sabar. Kalau ada yang menentangnya, ada yang mempertanyakannya, dia mau dengan sabar menjelaskan atau mau dengan sabar membuktikan gitu. Karena teguh pendiriannya itu. Jadi karena dia yakin dan tahu betul apa yang dia kerjakan, makanya dia sabar. Baik sabar dalam membuktikan di belakang hari tentang apa yang dia lakukan, atau dia sabar menjelaskan. Nah, ini beda dengan keras kepala. Kalau keras kepala itu biasanya dasarnya itu 1 jahalah, 2 anania. Jahalah itu kebodohan, nggak jelas yang dilakukan itu nggak jelas. Pokoknya, nggak jelas. Dan anania itu egoisme. Kalau diterangkan, kalau dimintai penjelasan itu nggak sabar menjelaskan. Kamu anak kemarin sore mau tahu apa kamu itu udah nggak sabar. Nah, makanya kalau ini kan sekilas mirip-mirip, orang keras kepala sama teguh pendirian itu mirip-mirip, tapi tetap beda. Bedanya tadi, kalau orang yang teguh pendirian itu dia tahu apa yang dikerjakan itu tahu, itu yakin, dan dia mau menjelaskan dan atau mau sabar membuktikan. Karena tidak semua hal itu kadang bisa dijelaskan. Kadang ya sabar, kita lihat nanti, insya Allah ada buktinya nanti, insya Allah gitu. Itu namanya yakin dan sabar, itu namanya tamakun. Kalau teguh pendirian itu terpuji. Tapi kalau keras kepala itu tercela. Karena dasarnya kebodohan dan anania, egoisme itu. Orang munafik itu punya penyakit itu. Dan memang ini surah Al-Munafikun ini kan bagian dari cara Allah membuka aib orang-orang munafik. Karena kan kemunafikan itu kan aslinya sifat yang ada di dalam hati seseorang yang kita di masa Nabi saja, yaitu Nabi kita Muhammad SAW, tidak boleh gegabah kita menuduh orang itu munafik, itu tidak boleh. Karena memang kita tidak tahu hakikat orang itu munafik atau tidak. Cuma Nabi memberitahukan ciri-cirinya saja. Pokoknya kalau ada orang ciri-cirinya hati-hati itu aja. Itu kalau ngomong suka bohong, kalau janji suka ingkar, dan kalau dipercaya dia khianat. Kalau ketemu model orang kayak gini harus hati-hati. Intinya itu harus hati-hati. Allahu Akbar. Dan saya ulang tadi, ini membuktikan bahwa orang-orang munafik di masa Nabi itu, terutama yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu, memang dia hakikatnya tidak beriman kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya ceritakan kemarin atau sebelumnya, bahwa ketika Nabi hijrah ke Madinah, sebelum itu sebenarnya Abdullah bin Ubay bin Salul ini digadang-gadang menjadi pemimpin Madinah. Begitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dia kalah populer.
Akhirnya masyarakat Madinah secara aklamasi menunjuk dan membaiat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini mau konfrontasi langsung tidak berani, karena secara politik itu kalah dia. Jadi kalkulasi politiknya kalau konfrontasi kalah. Mau beriman dia nggak beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sekelompok tokoh Yahudi datang kepada Abdullah bin Ubay bin Salul mengatakan, udah kamu masuk Islam aja, tapi adakan pembusukan dari dalam. Jadi kamu masuk Islam saja, adakan pembusukan dari dalam. Dan betul dia masuk Islam, tapi yaitu melakukan pembusukan dari dalam. Termasuk diantaranya pernah berencana hendak membunuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan menghadapi orang munafik ini sulit. Kalau mau dibunuh KTP-nya Islam, gitu. Gak dibunuh itu merusak dari dalam. Sehingga pernah saking kesalnya para sahabat kepada Abdullah bin Ubay bin Salul itu, datang para sahabat kepada Nabi kita Muhammad SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata Nabi, jangan, dia temannya banyak, nanti urusannya panjang. Satu. Yang kedua, nanti takut terjadi fitnah di luar Islam bahwa Muhammad membunuh sesama Islamnya. Yang ketiga, kata Nabi, aukamakol, udah biarin aja, nanti dia juga mati sendiri. Dan betul tidak lama mati dia. Pas para sahabat datang sowan kepada Nabi minta izin membunuh Abdullah bin Ubay bin Salul yang Nabi larang itu, akhirnya putranya sendiri, anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya Abdullah juga, oleh Nabi dikasih nama Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat baiknya Nabi. Sowan sama Nabi bilang, ya Rasulullah, engkau tahu aku adalah anak yang sangat berbakti pada ayahku. Kalau aku lihat ayahku dibunuh oleh orang lain, aku gak akan terima. Izinkan aku bunuh sendiri bapakku sendiri. Kata Nabi, gak usah. Dan betul lama-lama mati juga itu si Abdullah bin Ubay bin Salul. Sababun nuzul surah Al-Munafiqun ayat 6. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum la yaghfirullahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Sama saja bagi mereka kamu mintakan ampunan atau tidak kamu mintakan ampunan bagi mereka, Allah tidak akan mengampuni mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika turun ayat istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum sab'ina marratan falay yaghfirullahu lahum, itu di surah At-Taubah ayat 80 itu. Kamu mohonkan ampun bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampun bagi mereka adalah sama saja, kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka karena mereka dinyatakan mati dalam keadaan kafir kalau di surah At-Taubah ayat 80 itu. Yang demikian yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik walaupun dimintakan ampun oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam 70 kali. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku akan memintakan ampun lebih dari 70 kali. Maka Allah menurunkan ayat sawaun alaihim ini, sama saja wahai Nabi, yang ayat 6 ini sama saja bagi mereka sampai akhir ayat Al-Munafiqun ayat 6 tadi itu. Orang yang menegaskan bahwa bagi mereka sama saja, maka yang menegaskan bahwa bagi mereka sama saja, apakah Nabi memintakan ampun atau tidak, Allah tetap tidak akan mengampuni mereka. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Urwah. Diriwayatkan pula oleh Jarir yang bersumber dari Mujahid dan Qatadah. Kalau kita merujuk kepada
surah At-Taubah ayat 80 itu memang dinyatakan Abdullah bin Ubay bin, itu kan berkenaan dengan matinya Abdullah bin Ubay bin Salul. Itu memang dinyatakan oleh Allah mati dalam keadaan kafir. Makanya sama saja wahai Nabi, kamu mintakan ampun atau tidak, walaupun kamu mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni. Ya, jadi munafik itu memang bertingkat. Ada munafik yang fasik, ada munafik yang sampai kafir. Munafik yang sampai kafir itu dia bersyahadat tapi di mulut saja, tapi hatinya itu mengingkari kebenaran ajaran Islam, termasuk kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini dinyatakan sampai kafir memang. Tapi ada orang munafik itu yang sifatnya fasik. Jadi masih dianggap Islam dia, cuman fasik. Fasik karena dia pelaku dosa besar. Nah, sehingga tidak semua orang munafik itu kafir. Walaupun ada yang munafik dan kafir, itu ada. Abdullah bin Ubay bin Salul termasuk tokoh munafik yang Allah nyatakan di surat Taubah ayat 80 mati dalam keadaan kafir. Nah, di ayat 6 surah Al-Munafikun dinyatakan dia fasik karena orang kafir pasti fasik. Tapi tidak semua orang fasik itu kafir. Nah, fasik itu pelaku dosa besar, yang asyik dalam dosa besarnya itu namanya fasik. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Urwah. Diriwayatkan pula oleh Ibnu Jarir yang bersumber dari Mujahid dari Qatadah. Dari Mujahid dan Qatadah. Kalau kita merujuk pada riwayat tadi itu, ini riwayatnya ada dalam tafsir Ibnu Katsir juga sebenarnya. Ketika Allah bilang sama saja wahai Nabi, kamu mintakan ampun atau tidak untuk dia, walaupun kamu mintakan ampun sampai 70 kali, Allah tidak akan ampuni karena dia kafir itu. Nabi bersabda, kalau 70 kali saya mintakan ampun untuknya tidak diampuni, saya akan mintakan ampun lagi 70 kali lagi. Kalau tidak diampuni juga, saya akan mintakan ampun lagi untuknya 70 kali lagi. Itu kalau oleh Ibnu Katsir, hadis itu dilepas gitu aja, enggak dikomentari apa-apa, enggak ditutup pakai ayat ini juga Al-Munafiqun ayat 6 enggak. Supaya dilepaskan gitu aja. Itu rupanya dipakai dasar ya oleh sebagian ulama atau sebagian para dai kita ketika ada sebagian kaum muslimin yang masuk Islam sementara orang tuanya mati dalam keadaan kafir. Nah, itu boleh enggak kita minta ampun untuk orang itu? Untuk orang tuanya itu yang notabene sudah meninggal tapi dalam keadaan belum masuk Islam atau tidak masuk Islam. Maka jawabannya, kalau pendapat yang mainstream, pendapat yang populer di kalangan kaum muslimin enggak sampai. Dan karena itu satu hal yang sia-sia, maka dilarang. Maka di antara min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bukti bagusnya Islam seseorang itu meninggalkan apa yang enggak ada gunanya. Maka karena enggak ada gunanya, maka stop, percuma, enggak usah mintakan ampun karena enggak akan sampai, karena beda iman. Frekuensinya beda. Ini pendapat kebanyakan ulama mainstream kaum muslimin lah. Tapi memang tidak dipungkiri ada pendapat yang merujuk pada hadis tadi yang kita baca riwayatnya tadi, yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir juga ketika menafsirkan surah At-Taubah ayat 80 itu. Maka kalau kita sepakat dengan riwayat itu, ya sudah, doakan aja. Bahwa soal diampuni atau tidak oleh Allah terserah Allah, ya doakan aja. Itu konteksnya tadi, misalnya ada anak yang masuk Islam sementara orang tuanya mati dalam keadaan masih tidak masuk Islam. Atau mati dalam keadaan kafir lah kalau bahasa kita. Namun kalau kita baca sababun nuzul ayat ini, nah, ternyata hadis itu oleh Allah dijawab dengan surah Al-Munafiqun ayat 6 ini. Berarti apa? Kesimpulannya enggak sampai gitu aja. Kalau merujuk pada riwayat ini loh ya. Kalau di Ibnu Katsir memang enggak tutup pakai ayat ini yang saya tahu. Dilepas gitu aja riwayat itu. Tapi kalau merujuk pada sababun nuzul ini, ya berarti kesimpulannya tidak sampai. Kalau beda iman tuh ya enggak sampai. Karena memang dalam Islam itu yang sampai itu doa itu kalau seiman. Kalau orang itu udah mati maksudnya ya. Maka dikatakan Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladziina sabaquna bil iman.
hanya yang seiman saja. Kalau yang nggak seiman ya nggak sampai kalau merujuk pada pembahasan sababun nuzul ini. Kalau baca Ibnu Katsir terkesan masih ada harapan. Tapi kalau baca sababun nuzul ini nggak ada harapan. Walaupun nanti semuanya terserah Allah, tapi yang kita yakini nggak sampai gitu aja. Karena beda iman itu. Allahu Akbar. Dalam satu riwayat dikemukakan ketika turun ayat Baro'ah Al-Baqarah ayat atau ayat 80. Bersabdalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didengar oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya aku telah diberi kelonggaran tentang mereka kaum munafik. Aku akan memintakan ampun bagi mereka lebih dari 70 kali. Mudah-mudahan Allah mengampuni mereka. Maka turunlah ayat ini, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, sampai akhir ayat. Al-Munafiqun ayat 6. Makasih Ustaz ya. Jazakallah. Ustaz siapa? Ustaz Qadri ya, kita doakan semoga segenap harapan Ustaz Qadri, harapan baiknya segera Allah ijabah dengan mudah, dengan mulia, dengan bahagia, dengan tanpa susah payah. Amin. Allahumma amin insyaallah. Makasih Ustaz ya, jazakallah khairan. Itu kata Nabi dalam hadis itu. Maka turun ayat ini, sawaun alaihim, sama saja bagi mereka, sampai akhir ayat, yang menegaskan bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang seperti itu. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Al-Aufi yang bersumber dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Sebenarnya dalam Islam itu dosa kafir itu diampuni oleh Allah kalau dia taubat sebelum meninggal, sebelum nyawa di kerongkongan. Jadi kalau orang itu munafiknya sampai kafir maksudnya, itu masih ada kesempatan diampuni oleh Allah kalau dia taubat sebelum nyawa di kerongkongan. Tapi kalau nyawanya sudah di kerongkongan baru taubat pengen masuk Islam dengan baik dan benar, apalagi sampai matinya nggak ada tobat-tobatnya, mati dalam keadaan kafir, maka orang seperti ini Allah tidak akan mengampuni mereka. Begitu rumus dasarnya itu gitu. Karena masuk dalam kategori batal akidahnya, bukan batal, memang yang bersangkutan hatinya tidak beriman aslinya, cuman mulutnya aja bersyahadat, tapi hatinya tidak bersyahadat. Sehingga dikatakan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Itu. Jadi antara manusia itu ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir, padahal mereka itu enggak beriman, kata Allah dalam ayat itu. Nah, yang tahu isi hati mereka kan Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang ya, kalau kita merujuk pada kajian di Sababun Nuzul ini, berarti memang Allah tidak akan ampuni bagi mereka yang mati dalam keadaan kafir itu. Itu rumus dasarnya. Makanya semoga Allah memberi kita semua ini taubatan nasuha qoblal maut. Amin. Allahumma amin insyaallah. Mudah-mudahan. Berikutnya sababun nuzul surah At-Taghabun. Sebelum masuk ke At-Taghabun, ada yang mau nanya dulu mungkin silakan. Rabu kemarin katanya ditunggu nggih, ngapunten. Sawah. Nggih, banjir masuk rumah air itu. Semata kaki subuh belum bisa keluar karena akses masih banjir. Siang baru mulai orang-orang mulai bisa keluar yang motor. Baru bisa keluar itu saya malam. Karena motor saya nerjang banjir mati. Karena Isya itu saya pulang ngajar dari Jatiunggul. Istri itu WA kalau akses rumah itu banjir, saya suruh di masjid aja. Saya nggak baca WA saya pulang aja. Wah ya Allah banjir. Ya sudah, saya coba terjang karena saya pede motor saya tinggi kan. Ternyata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke rumah saya semata kaki. Jadi saya pikir gini, saya nggak izin ke Pak Alfian. Biasanya Villa Taman Kartini juga banjir juga biasanya. Alhamdulillah mboten nggih. Alhamdulillah masyaallah, alhamdulillah masyaallah. Semoga nggih.
Ngapunten, mohon maaf kalau kemarin ditunggu, ngapunten, mohon maaf. Masuk ke rumah semata kaki. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah sebelum saya masuk ke at-taghabun insyaallah. Monggo. Oke, monggo Pak. Musyrik, kafir, nggih. Betul, asal belum di sini nyawanya. Nggih. Nah, kalau yang musyrik itu, tapi yang musyrik sendiri kemudian bertobat bisa yang Bagus. Kalau kita merujuk kepada surah An-Nisa ayat 48 dan 116. Di situ memang ada Allah menyatakan tidak akan mengampuni dosa syirik. Tapi kalau kita baca surah Al-Furqan ayat 68, 69, 70, itu 3 dosa besar sekaligus: syirik, membunuh, zina. Kalau tidak tobat Allah ancam dengan kehinaan. Tapi kalau tobat, kata Allah, illa man taba wa amana wa amila amalan sholihan faulaika yubaddilullahu sayiatihim hasanat. Kecuali orang-orang yang mau bertobat, beriman dan beramal soleh, mereka itulah yang akan diganti oleh Allah keburukannya dengan kebaikan-kebaikan. Dosa diganti dengan ampunan, dosa diganti dengan pahala, termasuk pahala yang hilang karena syirik itu Allah ganti dengan pahala yang baru yang lebih baik. Nah, disimpulkan oleh para ulama, dosa syirik itu termasuk dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah karena menuntut tobat langsung. Beda sama dosa yang lain. Nun sewu misalnya, ada orang Pak Haji punya dosa selain syirik nih. Selain syirik, selain murtad, selain kufur akan ayat-ayat Allah. Itu kalau misalnya dia punya dosa itu doa anak-anaknya masih punya fungsi mengundang ampunan. Sedekah jariyahnya punya fungsi mengundang ampunan buat dia. Doa kaum muslimin bisa mengundang ampunan untuk dia. Selain syirik, murtad dan kufur akan ayat-ayat Allah ya. Itu kan pembatal-pembatal syahadat semua itu. Namun kalau selain dosa itu, nyolong, zina dan yang lain-lain lah, yang dosa besar itulah, itu masih ada kemungkinan diampuni oleh Allah dengan istighfarnya anaknya, istighfar kaum muslimin, dengan sedekah jariyahnya, dengan ilmunya yang bermanfaat. Tapi tidak dengan syirik dan yang serupa dengan syirik seperti murtad dan kufur akan ayat-ayat Allah. Kenapa? Karena ini masuk jenis dosa yang Allah maunya dia tobat langsung. Dan Allah kasih kesempatan tobat itu selagi nyawa belum di sini. Maka aslinya Fir'aun itu kan tobat, cuma dia terlambat. Nyawa udah di sini baru tobat dia. Terlambat. Nah, gitu Pak Haji yang saya tahu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi asal dia mau bertobat dan minta ampun kepada Allah untuk jenis dosa yang membatalkan akidah ya. Nah, membatalkan syahadat gitu. Maka itu bisa diampuni asal nyawa belum di sini. Kalau dia mau minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten Pak Haji. Bagus. Di dalam kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi, rukunnya taubat itu pertama al-iqla', konkret meninggalkan perbuatan maksiat yang dimaksud. Jadi jangan syirik lagi. An-nadam, menyesal. Yang ketiga al-azam, komitmen tidak mengulangi lagi. Pertanyaan berikutnya, apakah wajib mengulang syahadatnya? Kata para ulama enggak perlu. Kenapa? Karena dia masih iman sebenarnya. Hanya kemarin dia sempat berbuat yang membatalkan akidah. Cuman kalau mau bersyahadat lagi itu lebih baik dan tidak harus depan banyak orang, cukup sendiri saja. Kalau bahasanya Nabi, jaddidu imanakum bila ilaha illallah au kama qala. Perbaharuilah terus imanmu dengan memperbanyak baca la ilaha illallah. Matan wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo wajib. Nggih. Tentang syirik juga ini. Nggih. Orang tua kita kan, Nggih. orang tua kita Nggih. kadang melakukan mungkin bukan syirik langsung ya, tapi turunan-turunannya. Nggih. Yang beli-beli itu mungkin nggak sadar ya, atau nggak paham karena ilmunya lah.
kadang-kadang yang kecil-kecil sesajen yang gagal itu. Jadi dan beliau memang nggak tahu gitu kan, dan sampai meninggal pun juga memang tidak tahu gitu Pak Ustaz. Terima kasih. Itulah kelebihan umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk jenis kesalahan yang tidak sengaja atau karena kebodohan atau karena ketidaktahuan, itu sudah dijamin dalam firman Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah jangan ampuni, ya Allah jangan Engkau siksa kami disebabkan perbuatan dosa kami yang kami kerjakan karena salah yang enggak sengaja, atau karena kami lupa atau lalai, atau karena ketidaktahuan. Maka dalam Islam itu ada istilah al-udhru bil jahli, dimaafkan karena kebodohan. Walaupun nanti dirinci ya, kebodohannya itu karena apa? Karena enggak mau belajar, atau karena memang saat itu mencari majelis taklim itu ya enggak segampang kalau sekarang ini misalnya. Kalau sekarang kan banyak media, makanya bisa jadi diampuni itu dikarenakan ketidaktahuannya, atau karena ilmunya belum nyampe gitu aja, atau nggak sengaja mengerjakan sesuatu yang memang baru diketahui belakangan ternyata itu tidak boleh misalnya. Itu masuk dalam ayat Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Apalagi kalau betul-betul karena tidak tahu. Kita jangan bayangkan kalau di kampung itu kayak di kota yang dimana majelis taklim banyak. Di kampung kita itu sepekan sekali belum tentu ada kajian ilmu. Itu belum tentu. Kecuali di daerah yang dekat pesantren ya, barangkali itu banyak kajian ilmu itu pun di dalam pesantren. Belum tentu menyebar ke masyarakat. Nah, itu di sini kita alhamdulillah hampir setiap saat tinggal mau apa tidak milih majelis taklim banyak sekali. Makanya kalau sampai beliau kategorinya karena tidak tahu, maka bisa jadi al-udhru bil jahli, dimaafkan karena ketidaktahuan. Walaupun nanti saya ulang, orang tidak tahu itu macam-macam. Ada yang tidak tahu karena bukan tidak mau belajar, memang tidak ada akses untuk belajar saat itu maksudnya. Sulitlah kalau bahasa sederhananya. Atau yang kedua karena muales. Nah, kalau karena mual ini ada hitung-hitungannya nanti. Orang yang bodoh karena muales, itu dia tidak akan dihukum karena kebodohannya, tapi karena mualesnya itu. Kalau bahasa Al-Qur'annya, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan dan hati itu semuanya nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Ada kiai kok enggak mau belajar, ada ustadz kok enggak mau belajar misalnya. Itu harus bertanggungjawabkan. Ngoten nggih Pak? Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Sebenarnya kalau kita bicara syirik, itu kadang perkataan kita pun tanpa kita sadari kadang ya mencerminkan syirik juga. Tapi untungnya ada ayat itu. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Sudah Allah ampuni untuk hal-hal yang memang kita karena tidak tahu atau karena bodoh atau karena lupa atau karena enggak sengaja. Sudah Allah ampuni. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo yang lain silakan kalau ada. Nggih, lebih sepuh siapa? Jenengan apa lebih sepuh sana kayaknya ya. Mriko nggih. Nggih, monggo. Salam. Oke, izin minum dulu nih. Sebelum saya jawab, saya teringat hadis Sahih Muslim. Ketika suatu saat Nabi kita Muhammad SAW lagi ngobrol dengan malaikat Jibril. Tiba-tiba ada suara gaduh di langit. Hadisnya Sahih Muslim. Okamakol. Kata Nabi, ada apa Jibril? Ini pintu langit yang belum pernah lagi kebuka nih ya Rasulullah. Sekelompok malaikat yang belum pernah turun ke bumi sekarang. Rupanya malaikat ini sowan menghadap kepada Nabi kita Muhammad
SAW dan malaikat Jibril. Kata para malaikat, rombongan malaikatnya mengatakan, kami datang membawa 2 cahaya. Dan siapa yang berdoa dengan 2 cahaya ini, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Dan ini 2 cahaya belum diturunkan kepada nabi yang lain. Nabi yang lain nggak dapat 2 cahaya ini. Yaitu yang pertama suratul Fatihah. Dan kita tahu kalau kita baca Fatihah pada saat kita mengucap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kata Allah, ini antara aku dan hambaku. Wali abdi ma sa'ala. Bagi hambaku terserah dia meminta apa saja. Maka nama lain dari Al-Fatihah adalah as-shalah. Ada dalam tafsir Ibnu Katsir itu. As-shalah hiya ad-du'a, maksudnya doa. Maka Al-Fatihah itu punya fungsi sebagai doa. 1. Yang kedua, akhir surah Al-Baqarah. Ada yang mengatakan dari amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kalau kita berdoa dengan doa itu dikabulkan oleh Allah. Itu hadisnya Sahih Muslim. Nah, jadi kalau panjenengan Bapak menjelang tidur baca akhir surah Al-Baqarah ini, ya insya Allah doanya dikabulkan oleh Allah. Dan itu sudah cukup. Kita minta pemaafan dari Allah, pertolongan dari Allah, kita mohon ampunan Allah, kita banyak itu kan permohonan di akhir surah Al-Baqarah. Itu sudah cukup, itu dicukupi, sudah cukup, itu udah bagus itu. Nah, ada juga yang mengatakan akhir surah Al-Baqarah itu termasuk ayat ruqyah, sehingga dicukupi, maksud dijaga dari aneka kejahatan yang terjadi pada saat Bapak tidur kalau kita baca akhir surah Al-Baqarah. Insya Allah. Ngoten nggih? Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo Pak Nur Fatah. Kemarin ngopi di mana, Pak? Banyak batu-batu. Di mana itu? Banyak batu-batu itu di mana? Oh, di Turki itu. Monggo. Jadi apa? Jadi apa? Jadi lagi. Oh. Salah satu yang mengejutkan bagi kita adalah Donald Trump mengatakan bahwa gender hanya 2. Ini begitu aja. Itu orang-orang LGBT. Gender ada? Di dunia ini cuma 2. Yang terbuka tadi itu kan LGBT panjang. Ya. Yeah. Ini kan perbedaan antara seks sama gender. Seks itu kan secara biologis itu adalah laki dan perempuan terkait dengan kromosom ya. Yeah. Nah, yang sering dibicarakan di dalam Islam itu seks atau gender yang terkait dengan kaum manusia. Jadi contoh sekarang kan memang ada gender seksnya memang laki, tapi jadi bencong ya. Gimana? Sependek yang saya pahami ya, kalau dalam Islam itu ukurannya itu kelaminnya, sehingga ada istilah zakarun, ada unsa, ada hunsa. Kalau di fikih itu zakarun ya zakar itu. Unsa berkaitan dengan misfi. Nanti ada namanya hunsa. Hunsa itu seseorang yang punya 2 kelamin. Memang 2 kelamin. Jadi ada kelamin itunya, laki-lakinya, ada kelamin perempuannya. 2 dia.
Kalau yang model 2 begini ini disuruh pilih dalam Islam, apakah dia mau mendominankan perempuannya atau laki-lakinya. Kalau dia dominankan laki-lakinya, berarti dia laki-laki. Kalau dia mendominankan perempuannya, berarti dia perempuan. Dan dia nggak boleh jadi imam sholat bagi laki-laki karena dia khunsa, punya 2 kelamin. Atau diukur dari mana yang paling banyak berfungsi, burungnya atau dompetnya. Kalau yang banyak berfungsi adalah burungnya, berarti dia laki-laki. Kalau yang banyak berfungsi adalah dompetnya, berarti dia perempuan. Jadi ukurannya kalau dalam Islam itu kelamin. Verifikasinya jelas. Ono manuke apa gak? Berarti ono manu berarti lanang. Makanya ketika nun sewu ada yang operasi sampai dirubah jadi kelamin perempuan, itu kalau dalam Islam kaidahnya sederhana. Al aslu baqa'u makana ala makana. Hukum asalnya dia kembali kepada hukum asal muasalnya dia, yaitu laki-laki. Maka ketika Dorce mati, dia berwasiat agar dimakamkan dengan cara perempuan, tapi oleh masyarakatnya dimakamkan dengan cara laki-laki. Hanya dulu fatwanya ketua MUI zaman Pak Harto, Hasan Basri namanya kalau nggak salah itu kan menfatwakan, memberikan jawaban atas pertanyaan Dorce dengan mengatakan, loh sampean kalau pipis berdiri apa duduk? Ya duduk, berarti sampean perempuan. Makanya dia pas haji sebagai perempuan. Itu kesalahan fatal ketua MUI saat itu. Iya. Sampai terjadi tragedi terowongan Mina itu kan saat Dorce haji. Ya bukan, tapi saya bukan mengkaitkan itu enggak, tapi itu momen itu di mana Dorce saat itu haji sebagai perempuan. Termasuk yang kemarin hari kecolongan itu kan ada travel ternama apa saya nggak paham. Itu kok bisa dia masuk dalam rombongan perempuan? Ada lagi satunya lagi kan dia masuk rombongan, tetap masuk rombongan laki-laki. Walaupun dia sudah seperti perempuan sekali, tapi dikawal oleh askar misalnya. Ya begitulah kira-kira. Jadi kalau dalam Islam itu verifikasinya bukan semata-mata berkaitan dengan X, Y, itu bukan. Tapi wis ono manuke apa orang, dompet apa burung atau apa itu yang jelas itu. Jadi verifikasinya pada fisik. Kalau soal kejiwaan, saya pernah baca buku nih. Saya lupa bukunya siapa itu. Sebenarnya ini mohon maaf kalau ada dokter, saya cuma baca ini ya. Sampai dengan usia berapa minggu gitu ya, semua embrio itu perempuan sebenarnya. Semua embrio itu perempuan. Semuanya. Nanti baru setelah sekian minggu mana yang dominan? X, Y, X, dan itu gak paham aku teorinya apa itu. Nah, itu baru nanti dia akan berkembang menjadi laki-laki atau menjadi perempuan. Tapi setiap orang di dalam diri orang itu ada potensi laki-laki, ada potensi perempuan. Kalau ngomong hormon tak saya nggak paham itu apa namanya. Ya itulah, setiap orang itu ada potensi laki-lakinya, ada potensi maskulin dan femininnya itu ada. Kalau pada laki-laki kok femininnya yang dominan, medoi. Kalau pada perempuan maskulinnya yang dominan, tomboy. Nggih. Napa ngelanangi no? Tomboy dia, tomboy. Itu seperti itu. Nah, sekarang gini, di dalam Islam itu kan tidak diajarkan kesetaraan gender. Yang diajarkan adalah keadilan gender. Itu dalam Islam. Makanya mau laki mau perempuan itu nggak ada masalah karena inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa nanti ada peranan yang Allah bagi dalam terkait struktur rumah tangga itu beda bab nanti. Tapi tetap inna akramakum indallahi atqakum. Dan apapun namanya tindakan orientasi seks yang menyimpang itu adalah penyakit. Walaupun oleh WHO dikatakan bukan penyakit, tapi dalam Islam itu penyakit. Dan penyakit harus diobati. Masalahnya kan beberapa kan tidak mau diobati. Dia menyerah dengan keadaannya dengan mengatakan jiwa saya ini terperangkap pada raga yang salah. Wah, wis apa macam-macam lah istilahnya itu. Nah, dan yang mengerikan lagi, tidak tahu betul apa enggak katanya. Di tempat-tempat nge-gym itu yang gagah-gagah itu banyak yang melambai katanya. Saya punya kawan, diku kalau nge-gym mesti bawa istrinya.
Karena pelatihnya itu pernah dia lihat pegang pantatnya anak apa yang dilatih itu. Dan di situ tuh banyak kayak gitu itu katanya. Jadi membuat saya nggak berani nge-gym juga itu. ada teman itu kalau nge-gym itu mesti bawa istrinya dia, karena khawatir digoda oleh kaum yang gagah tapi melambai itu. Nauzubillah min syarri dzalik. Saya perhatikan itu, ya Allah, pantes banyak perempuan yang nggak laku. Wong yang ganteng pada seneng sama yang ganteng. Repot ya. Nauzubillah min syarri dzalik. Jadi yang saya tahu kalau dalam Islam ukurannya fisik, ada kemaluan laki-lakinya atau kemaluan perempuannya. Ya, itu dinilai dari situ. Kalau mengenai kejiwaan, ya tadi kadang yang dominan kelelakiannya ya maskulin. Kalau perempuan tomboy, kalau laki-laki femininnya dominan ya dia keibuan. Itu Ustadz Nur Maulana yang diundang ke sini kan, beliau pernah cerita ke Ustadz Bentri Jaisur Rahman itu. Saya itu yatim Ustadz, jadi besar oleh ibu saya sama kakak dan adik saya yang notabene perempuan. Makanya saya seperti sekarang ini. Tapi orientasi seksnya jelas beliau. Artinya beliau ke perempuan dan punya anak kan. Walaupun sekarang masih menduda beliau kalau nggak salah ya. Iya. Nah, itu saja. Jadi nggak ngaruh juga walaupun agak melambai tapi laki-laki tetap. Orientasi seksnya tetap laki-laki. Itu seperti itu. Dan kadang yang begitu anaknya malah banyak kadang. Tapi kalau Ustadz itu nggak ada hiburannya sih, hiburannya cuma itu. Oke, saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo Pak Purwita. Oke, Pak. Oke. Oke. AI nggih. Nggih. Nggih, nggih. Nggih, nggih. Iya. Oke. Kalau mengenai robot asal bentuknya tidak seperti manusia kan tidak ada masalah. Ya, kan robot itu nggak harus berbentuk manusia kan, bisa berbentuk yang lain. Itu di perusahaannya Pak Haji Saiful yang di Cikarang yang Pak Pradono bikin pondasinya itu kan mesinnya kan robot itu, sistem robot, bentuknya kotak gitu, nggak bentuk manusia. Jadi sistem dan banyak robot-robot yang bisa dipakai yang nggak harus bentuknya seperti manusia, ya bentuk tong sampah atau apa gitu. Kan dalam Islam itu yang penting jangan bentuk manusia kan. Jadi silakan aja, tidak ada masalah. Yang penting jangan berbentuk binatang atau manusia. Itu seperti itu. Jadi teknologi namanya AI atau AI apa namanya? AI gitu. Nah, ya AI gitu. AI. Banyak orang yang khawatir ya bahwa nanti kita akan kalah oleh AI. Enggak. Kita enggak akan kalah oleh AI, enggak. Kita ini hanya akan kalah oleh manusia yang menguasai AI gitu aja. Jadi manusia tidak akan kalah oleh AI, enggak. Manusia enggak akan kalah oleh AI karena manusia yang dinamis kan manusia. Nah, tapi manusia yang tidak menguasai AI itu memang bisa kalah dengan manusia yang menguasai AI. Nah, AI pun macam-macam kan kecerdasannya kan. Kecerdasan AI kan macam-macam. Yang Meta sama yang GPT sama yang satunya lagi apa itu yang lebih keren lagi itu? Iya apa namanya? Itu kan beda-beda. Kalau yang GPT itu lebih cerdas daripada yang Meta itu. Terus yang di atasnya lagi ada itu lebih cerdas lagi. Jadi ada yang
setara dengan pemikirannya anak SMA, ya. Ada yang setara sama logika pemikirannya anak S1, ada yang sampai S2 atau S3 cara berpikirnya. Saya nyari data aja, itu jawabannya bisa beda-beda, tingkat kecerdasannya itu beda-beda ternyata. Nah, jadi tidak usah khawatir, kita manusia tidak akan kalah oleh AI, tapi memang ada potensi manusia yang tidak menguasai AI bisa kalah oleh manusia yang menguasai AI. Ngoten. Wallahu a'lam bishawab. Ngoten nggih. Jadi nggak ada masalah dengan robot itu, Pak. Berkaitan asalkan dibentuk dalam bentuk yang tidak harus sesuai dengan bentuk binatang atau manusia. Bentuk kotak gitu aja tidak ada masalah. Bentuk SpongeBob itu juga nggak ada masalah. Sudah bukan manusia dia. Sudah bukan manusia. Ya, bisa bentuk apa saja. Yang penting jangan berbentuk manusia. Kalau mau membuat sistem robotik ya, itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nggih, monggo, Pak. Monggo. Dijelaskan bahwa ketika Nabi Muhammad ngobrol dengan malaikat Jibril, Nggih. terasa suasana. Kemudian ada malaikat turun membawa surat Al-Fatihah dan Al-Baqarah. Nggih. Berarti ada orang yang turun tidak melalui malaikat Jibril. Betul. Ya, betul, tidak salah. Kan memang tidak semuanya melalui malaikat Jibril. Seperti perintah sholat kan tidak melalui malaikat Jibril. Perintah sholat tidak. Beberapa perintah Allah kepada Nabi Musa langsung dari Allah ke Nabi Musa di Gunung Tursina. Jadi tidak selalu melalui malaikat Jibril. Tapi komandannya malaikat keseluruhan itu malaikat Jibril, dan beliau yang ditugasi menyampaikan wahyu. Walaupun tidak semua wahyu itu Allah sampaikan melalui malaikat Jibril. Kalau untuk Nabi kita Muhammad SAW seperti perintah sholat, itu Allah tidak berkenan melalui Jibril. Allah maunya menyampaikan langsung perintah sholat 5 waktu itu. Salah satunya itu. Kalau itu melalui via malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya, dan itu terkonfirmasi oleh malaikat Jibril. Gitu. Terkonfirmasi oleh malaikat Jibril. Betul, tidak salah. Jadi tidak semua wahyu itu selalu melalui malaikat Jibril. Ada beberapa yang memang Allah berkehendak secara langsung, termasuk Al-Baqarah, akhir Al-Baqarah sama Al-Fatihah itu melalui malaikat yang belum pernah turun ke bumi sebelumnya, tapi di hadapan malaikat Jibril menyampaikannya, terkonfirmasi. Perintah sholat pun kan ditemani malaikat Jibril, cuman malaikat Jibril kan tidak sanggup melanjutkan perjalanan sampai ke level yang di atas langit ketujuh, karena beliau menyatakan kalau saya paksakan naik, saya pasti akan terbakar. Dalam hadis Sahih Muslim diceritakan malaikat Jibril sudah ngelutruk seperti kain yang sudah lusuh itu, udah nggak kuat. Karena Isra Mi'raj itu bukan berjalan tapi diperjalankan. Jadi ada akselerasi, ada percepatan di situ, dan itu beda dengan kalau beliau berjalan sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Nggih, silakan. Ada yang bertanya. Nggih. Bahwa Isra Mi'raj itu kan dasarnya Isra itu dari surat Al-Isra Ayat 1. sedangkan Mi'raj itu adalah dalam surat An-Najm. Betul. Surat An-Najm itu katanya turun lebih dulu daripada surat Al-Isra, sehingga beliau itu harusnya Mi'raj Al-Isra. Oh iya. Dari sebelah. Ya. Nah ini jawaban kita itu harus bagaimana? Jadi kalau Isra saja kan hanya Isra-nya saja, tidak Mi'raj-nya. Ya. Mohon jawabannya bagaimana? Isra dan Mi'raj itu kan istilah kita, Pak. Kalau para ulama kan membahasnya fi hadisil Isra, fi hadisil Mi'raj gitu, dipisahkan memang. Jadi ini hadis tentang Isra, ini hadis tentang Mi'raj, dibedakan. Di kita Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad, itu istilah kita saja. Jadi kalau beliau mau buat istilah Mi'raj dan Isra, sah-sah saja, silakan aja. Tapi yang pasti Isra dan Mi'raj itu istilah kita. Kalau para istilah disiplinnya para ulama yang saya baca itu min hadisil Isra, min hadisil Mi'raj gitu. Jadi memang pembahasannya dipisah. Ini hadis tentang Isra, ini hadis tentang Mi'raj. Karena Isra itu kan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha itu enggak pakai buruk sudah itu. Itu pakai Mi'raj itu. Mi'raj itu kan tangga yang miring begini, itu Mi'raj namanya.
Jadi Nabi sudah tidak pakai buraq. Buraq itu mengantar Nabi hanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha, Nabi pakai fasilitas Mi'raj, semacam eskalator langit lah, gitu. Atau lift. Tapi Mi'raj lebih tepatnya Mi'raj itu tangga miring ini, Mi'raj itu tangga miring. Wallahu a'lam bishawab. Nonton nggih. Jadi kalau mau pakai istilah Mi'raj dan Isra silakan saja. Itu enggak ada istilah baku. Kalau di kalangan para ulama memang tidak dikenal dengan istilah Isra dan Mi'raj, tapi ini hadis tentang Isra, ini hadis tentang Mi'raj gitu. Jadi dipisahkan kadang, tidak dijadikan satu. Tapi ayat itu turun lebih dulu Itu yang saya tidak tahu. Andaikan betul kata beliau tadi, maksudnya monggo kalau mau dirubah Mi'raj dan Isra silakan aja. Karena memang kejadian, kalau Isra itu kan kejadian di bumi ya, di mana Nabi itu masih kena aturan ruang dan waktu. Tapi ketika Mi'raj, Nabi kan sampai Sidratil Muntaha hingga Muntahal Khalaik. Muntahal Khalaik itu puncak penciptaan, di mana Nabi itu melihat masa lalu dan masa yang akan datang terlihat semua. Makanya Nabi tahu nanti di neraka, surga, nanti kejadian nanti itu Nabi tahu semua. Termasuk kejadian di masa lampau Nabi juga mengetahuinya. Karena Nabi sudah berada di atas ruang dan waktu, di Muntahal Khalaik. Makanya Allahul Mahfud itu kan bentangan rel waktu. Maka Pak Haji Supriyana yang hari ini di sini dengan yang kemarin sama yang akan datang itu sudah ada stoknya. Kita itu tinggal menjalani takdir aja sebenarnya. Jadi kita yang sekarang ini di sini dan kita yang akan datang dan kita yang di masa lalu itu semua ada. Kadang masa lalu tarik ke sini. Sehingga dengan izin Allah kita ada ingatan tentang masa lalu terkait dengan masa lalu kita. Kadang masa depan ditarik ke sini. Kalau istilah psikologinya apa, dejavu atau apa namanya. Ya itu seperti itu. Itu Lauhul Mahfud itu. Lauhul Mahfud. Jadi informasi depan ditarik ke sini kadang-kadang, enggak selalu sih kadang. Itu. Sehingga sambil contoh misalnya, pernah ada jamaah saya cerita, saya mau nganter saudara saya pindahan Ustaz. Sebelum ke sana saya itu mimpi ngelihat tempat yang akan dia tempati itu. Begitu saya datang ke sana seperti di mimpi saya itu, sampai ada kaca pecah pun itu dalam mimpi itu ada dalam rumah. Yaitu informasi Lauhul Mahfud yang ditarik ke sini. Dejavu itu. Atau ada orang yang tidak tahu gimana ceritanya kok bla 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 ya. Yaitu itu sebenarnya Lauhul Mahfud aja. Jadi kita yang di depan sama kita yang masa lalu dan kita sekarang itu sudah ada stoknya semua. Kita hanya tinggal menjalani takdir saja. Cuman jangan menjadi jabariyah, fatalism. Gara-gara punya paham itu terus nggak mau usaha. Jangan, tetap harus berusaha. Karena kata Nabi, saat sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau semua sudah Allah takdirkan, buat apa kita berusaha? Kata beliau, berusahalah. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah untuk apa dia diciptakan. Kataballahu alaikumus sa'ya fas'au, kata Nabi. Hadisnya riwayat Ahmad. Allah wajibkan kalian berusaha, maka berusahalah, kata beliau. Dan usaha itu merupakan ketaatan kita kepada Allah. Enggak merubah takdir mungkin, tapi itu ketaatan kita kepada Allah. Nah, yang kuasa merubah takdir siapa? Allah. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit. Allah kuasa menghapus dan menetapkan apapun yang Allah kehendaki. Makanya ini bulan Sya'ban. Nanti tanggal 14 Februari kan masuk 15 Sya'ban. Malamnya itu, kalau kata Ibnu Abbas, bukan kata saya, kata Ibnu Abbas itu, takdir-takdir yang akan dieksekusi di malam Qadar itu ditetapkan pada malam nisfu Sya'ban. Itu Allah bikin program menata ulang takdir alam semesta bahkan. Itu setahun sekali dalam skala besar-besaran. Itu di malam Qadar eksekusinya. Takdir yang akan dieksekusi di malam Qadar itu kata Ibnu Abbas ditetapkan di malam nisfu Sya'ban. Perkataan saya bisa dicek nanti dalam tafsir Ibnu Katsir terkait dengan firman Allah, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Makanya gini, malam Qadar kita tidak tahu, tapi ini Sya'ban kita tahu. Maka hidupkan. Terserah mau masing-masing atau bersama-sama, kan ada contohnya dari tabi'in itu.
Tabi'in itu ada yang bersama-sama, ada yang masing-masing. Yang penting malam itu jangan dilewatkan dengan kesia-siaan. Kerjakan apalah yang bisa kita kerjakan dalam bentuk kebaikan.